Terima kasih saudara, Anda masih bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Longsor kembali terjadi di jalur Lumajang Malang, tepatnya di kawasan Piket 0 Lumajang hingga menyebabkan pengguna jalan terganggu. Di antara longsor tersebut ada batu besar jatuh melintang di jalan. Tak ada korban pada kejadian tersebut, namun pengguna jalan diminta waspada saat melintas. Titik pertama longsoran tebing di jalur perbukitan Piket 0 ini terjadi di kilometer 55 di Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Material longsoran berupa batu besar melintang menutup sebagian badan jalan nasional Lumajang Malang. Titik kedua tak jauh dari tempat tersebut. Material longsoran didominasi lumpur dan kayu menutup sebagian jalan. Longsoran tebing tidak mengakibatkan korban jiwa, namun akses jalan penghubung Lumajang Malang terganggu. Warga berinisiatif melakukan pengaturan arus lalu lintas dengan sistem buka tutup untuk menghindari terjadinya kemacetan panjang. Petugas BPBD setempat akan menerjunkan alat berat untuk menyingkirkan material longsor. Kalau longsoran di jalur Malang Lumajang ada 4 titik. Yang parah cuma 2 titik. Yang di KM 55 300 dengan 55 500. Itu yang lumayan parah. Tapi jalur Malang Lumajang ya alhamdulillah roda 2 ataupun roda 4 lancar, cuma dibikin buka tutup. Sebetulnya ya hari ini dibuka evakuasi, mau bersih-bersih, kemungkinan alat beratnya akan masih ngambil di plan, jarit. Kemungkinan mulai dari bawah, dari titik yang pertama dari bawah. Sudah habis jembatan Perak atau jembatan Lengkong. Aktivitas jelas agak sedikit terganggu, tapi buat teman-teman mungkin perlu sedikit berhati-hati, soalnya jalannya licin. Mas. Emang dalam seminggu terakhir udah berapa kali terjadi longsor sih Pak di jalur ini? Oh iya, jadi untuk terakhir ini mungkin dalam seminggu terakhir itu terjadi 2 kali longsor, dan yang terakhir hari ini. Dalam sepekan terakhir terjadi 2 kali longsoran di sepanjang jalur perbukitan Piket 0 di Kecamatan Candipuro dan Kecamatan Pronojiwo. Para pengguna jalan diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan saat akan menggunakan akses jalur lintas selatan, terutama saat terjadi hujan di kawasan puncak maupun di perbukitan lereng Gunung Semeru, karena potensi longsor susulan masih tinggi. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, akibat diterjang luapan air Sungai Sadar, jembatan penghubung antar desa di Mojokerto ambruk hingga menyebabkan aktivitas warga terganggu. Banyaknya eceng gondok yang tersangkut pondasi juga memperparah kondisi jembatan sepanjang 50 meter tersebut. Jembatan penghubung antar desa di Desa Kebon Dalem dan Desa Kedung Gempol, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto ambruk setelah diterjang derasnya luapan air Sungai Sadar. Sisi utara pondasi jembatan sepanjang 50 meter tersebut ambrol, tergerus air sungai yang debitnya meningkat sejak beberapa hari terakhir karena guyuran hujan. Bahkan sebagian lantai jembatan juga telah retak. Kondisi ini diperparah dengan banyaknya eceng gondok yang bersangkut di pondasi jembatan. Hal ini menyebabkan air sungai tak bisa mengalir lancar dan mengancam pondasi jembatan. Kepala Desa Kedung Gempol, Ridwan, mengatakan ambruknya jembatan mengganggu aktivitas warga karena jembatan ini menjadi akses utama. Akibatnya warga terpaksa memutar sejauh 3 km untuk mencapai seberang. Tadi diketahui oleh warga sekitar 2:30 pagi sebelah utara ini ambruk, tapi tanda-tandanya memang sudah retak. Aset jembatan ini penghubung antar desa Kedung Gempol dengan Kebon Dalem. Sementara karena juga arus kemarin itu deras dan enceng gondok sekaligus kangkung dari anak sungai, titik kumpulnya di jembatan ini. Petugas kepolisian dan BPBD Kabupaten Mojokerto disiagakan di lokasi untuk melarang warga melintasi jembatan karena membahayakan. Warga berharap dalam waktu dekat jembatan segera diperbaiki. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, dampak banjir di Wonoasri, Jember selain menerjang ratusan rumah, juga mengenangi puluhan hektar lahan tanaman karet PTPN. Akibatnya produksi pengolahan karet terhenti.
Banjir akibat luapan sungai Curah Nongko, Kecamatan Tempurejo, Jember turut berdampak pada lahan perkebunan. Puluhan hektar lahan tanaman karet di Afdeling Guci Putih, Kebun Kota Bleter terendam. Meski banjir di kawasan permukiman mulai surut, namun hingga Selasa pagi jalan menuju beberapa tempat masih sulit untuk dilalui karena tertutup genangan air. Salah satunya jalur menuju area perkebunan karet milik PT PN yang berada di sisi selatan Desa Wonoasri. Ketinggian air mencapai 30 cm membuat akses jalan relatif sulit untuk dilalui. Setiap hari memang warga atau buruh ini lewat sini Pak ya? Iya Pak, lewat sini. Selain lewat sini mungkin lewat mana? Lewat sini sama lewat sana Pak, di mana Pak? Di dekatnya pabrik itu Pak, langsung ke selatan. Tapi masih relatif muter atau bagaimana itu lewat sana? Enggak Pak, ada kebunnya kan sendiri-sendiri Pak. Afdelingnya ada Afdeling Blater, Afdeling Trate, Afdeling Guci Pak. Kalau untuk Afdeling Guci sama Trate lewat sini Pak. Ini kira-kira proses produksi seperti apa Pak? Kalau sementara ini belum ada kegiatan bekerja karena karyawan belum bisa melaksanakan pekerjaan. Itu. Untuk termasuk untuk menderes karet gitu, Ya, getah gitu. karet kita tidak bisa melaksanakan Terhenti sementara gitu ya. sementara. Banjir yang menerjang sejak hari Jumat lalu menumpukan seluruh proses produksi, mulai dari penyadapan getah hingga pengolahan karet di pabrik kebun setempat. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Warga Tuban dikejutkan dengan temuan bunga bangkai di lahan kosong milik perhutani. Kami kembali sesaat lagi.